warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya Rabb ala ma awlaytana min ni'matik wa khassastana bi jazili 'ata'ik. Walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radit, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa tafaddal wa tahannan ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kama sallaita wa sallamta wa tahannanta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu minkum walladzina utul 'ilma darajaat. Alhamdulillah. Ayuhal habaib al-kiram al-a'izza wal-ajilla wal-asatid al-fudala wa ya hadirun al-muhtaramun. Semoga Allah berkahi kita semua di majelis yang luar biasa ini, yang kita masih banyak belum ada berada di majelis di tempat yang lain, yang di tempat kita yang berbahagia ini Allah sampaikan kita dengan majelis yang penuh bahagia ini. Bahwa saya tadi diperkenalkan bahwa nama saya Fahmi bin Ali Baharun. Memang takdir Allah sebagai pelaku di muka bumi ini yang bisa berhubungan dengan sahibul majlis. Ini merupakan kebanggaan karena ada ittisal dengan sahibul majlis, walaupun aneh dan ajaib, tapi memang inilah kenyataannya. Merupakan keberkahan dari Allah. Kita berusaha untuk menggandengkan, mengkaitkan diri kita dengan orang-orang yang berilmu. Kalau kita tidak bisa berkaitan jadi mertua, jadi mantu. Kalau tidak bisa jadi mantu, biar jadi babunya sekalian, tak apa, berkhidmat dengan sahibul majlis. Kenapa? Karena orang yang berkhidmat dengan sahibul majlis, yang bergerak dengan ilmu, akan dibanggakan oleh Sayyidina wa Nabiyuna Muhammad dan akan selamat. Karena orang alim itu di stop oleh Allah di saat masuk surga. Tashfa' arba'ina nafar. Stop dulu, jangan masuk surga. Lo punya prioritas untuk memberi syafaat kepada 40 orang. Mungkin dengan berkat dekatnya saya dengan Habib Syauqi ini, ya, kaitannya dengan sebuah membuat dapat syafaat ya, insya Allah. Kayak dapat syafaat mungkin yang ke-39, bapak yang nomor 39, 40. Ini keberkahan dari Allah. Dan kedua, memang riwayat hidup saya ini belajar dengan Al-Habsyi. Dalam hidupnya ini, dari kecil saya ini umur 10 tahun sampai 14 tahun saya berkhidmat belajar dengan Al-Ustaz Al-Fadhil Ad-Da'i Ilallah Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Habsyi Palembang. Jadi dari kecil, sejak yatim abah saya meninggal dunia, saya belajar dengan Al-Habsyi 14 tahun. Jadi didikan beliau Da'i Ilallah, pendakwah terkenal yang luar biasa. Bahkan di zamannya memang beliau adalah Da'i Ilallah. Yang seputaran Al-Habsyi, belajar Al-Habsyi, keluar Al-Habsyi, keluar Al-Habsyi, mantu Al-Habsyi, memang sudah putar-putar dengan Al-Habsyi dan ketemu. Pelajarannya tadi ada satu jamiah, ini Al-Habsyi juga Ahmadiyah Al-Habsyi. Memang barakah al-barakat wal nafahat wal atiyat di barakat Al-Habsyi Jadi semoga Allah berkah Allah berkah kita berkhidmat dengan Al-Habsyi. Dan di kesempatan yang berbahagia ini juga ayah saya ini dari Bondowoso, dan khidmat dari kecil. Sejak meninggal yatim, dia diangkat oleh Al-Habib Abdul Qadir dan Abdul Faqih sebagai anak asuhnya dari kecil sampai tua jadi muallim di sana. Seangkatan Ustaz Abdullah Abdul, Al-Habib Abdullah dan Abdul Faqih. Ayah saya Ali bin Ahmad Baharun. Ngajar lughah, ngajar bahasa. Jadi kalau orang-orang Malang yang zaman dulu pasti tahu Ustaz Baharun. Ya, itu aja. Ya, Ustaz banyak juga. Yang jelas
Bebarakatihim dengan ulama-ulama para pendahulu kita, semoga Allah berkahi kita dan dijaga keselamatan dari fitnah. Nah, kita mencari yang original, cari yang original itu di bidang ilmu dengan mereka-mereka ya. Kita jangan cari yang palsu, kita cari ilmu-ilmu yang ori ya. Banyak sekarang ilmu-ilmu yang palsu. Oleh karena itu sekarang ini kita harus bagaimana, karena majlis-majlis begini majlis yang dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih Al-Hafidhul Muslim ya, dia menyatakan sesuatu yang paling dibanggakan oleh ahli surga itu adalah majlis begini untuk yang di dunia ya. Majlis ilmu ini termasuk tempat yang dibanggakan oleh ahli surga. Nanti kalau orang sudah masuk surga, kita masuk surga semua insya Allah, amin. Itu yang kita banggakan, pasti majlis-majlis begini yang masih teringat selalu ya di dunia ini. Yang lain kagak. Oleh karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam hadisnya, "Idza maradtum bi riyadil jannah farta'u." Wa ma hiya riyadil jannah ya Rasulullah? Qala majalisul ilm. Dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan, kalau kalian berlalu daripada satu taman surga, maka berhentilah sejenak. Apa itu taman surga ya Rasulullah? Kata sahabat, majelis ilmu. Nah, ini majelis ilmu, taman surga, riyadil jannah. Luar biasa ya. Nah, kenapa kita harus mencari ilmu-ilmu yang ori tadi? Karena kita takut buang umur. Di dalam kitab Hilyatul Auliya dikatakan, al-ilmu katsir, ilmu itu banyak. Kalau kita mau nuntut ilmu banyak. Wal umru qasir, umur pendek. Fakhudh ma tahtaj min amri dinik. Ambillah yang perlu-perlu aja, yang urgent. Jadi contoh tadi fikih, besar jamiah, yang urgent saja dulu. Ilmu terlalu banyak, umur pendek. Umur kita berapa? Ayah saya 40 tahun nih, kakek saya tinggal 40 tahun, pendek banget ya. Alhamdulillah dapat bonus ya, jadi 50 tahun ya. Untung ya 10 tahun itu umur kita semua insya Allah, tapi karena pendek, kejar-kejar cari ilmu yang penting-penting. Ilmu yang penting apa? Ilmu usuluddin, ilmu tauhid, ilmu fikih dari jamiah, ilmu-ilmu yang bisa kita gunakan praktek untuk beramal kita, untuk menghadap Allah, menghadap baginda Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua apa-apa yang penting kita hadapkan. Di dalam kitab Jamharatul Amsal jilid 2 dikatakan, ditanya ulama, "Wa ma khairul ilm?" Apa sebaik-baik ilmu? Dijawab oleh ulama tadi, ini merupakan amsal ya, sekali. Khairul ilm ma hudir bih. Sebaik-baik ilmu itu apa yang perlu ya, yang hadir saat kita perlu. Nah sekarang ini yang perlu ini, ilmu ini. Ilmu menyangkut hubungan pada Allah, ilmu menyangkut hubungan pada Sayyidina Nabi Muhammad. Oleh karena itu cari yang original. Walaupun banyak ilmu-ilmu agama, tapi ada yang ori, ada yang palsu. Mau yang ori apa yang palsu kita? Ya mau yang ori semuanya, jangan mau yang palsu. Nah, oleh karena itu kebiasaan salah satu kebiasaan hobi ngumpulin kitab kuno. Jadi ada kitab-kitab kuno, di antaranya yang ditulis, yang tulis tangan ya. Ini seakan ini jadi anak dari sebelah Umi itu bangsanya Syekh Bakar Hamid itu pernah mencatat ada tulisan beliau ini muridnya Habib Salim bin Hafid. Jadi angkatan berapa ya? Itu aja hafalnya oleh 100 200 tahun kita hitung lagi. Ini ada buku yang ori, buku ini tulisan tangannya. Ya, abad, mungkin ada abad 100 tahun. Nah kalau kita mentelaah buku-buku yang original, yang buku yang pertama tulisan-tulisan tangan para ulama kita soal ini, yang diabadikan ya. Jadi memang kalau itu bergeser dengan setahun, 2 tahun, 3 tahun, hampir ratusan tahun kemudian, kadang ada susupan, ada dakhil ya. Hati-hati gitu ya. Misalnya risalah Mu'awana, ada terjemahan, wah semangat gitu ya. Alhamdulillah semua. Cek dulu dong penerbitnya siapa. Karena ada tidak masuk di inti, masuk di kata pengantar. Nah, hati. Ada sedikit masukan dia penerbitnya. Oleh karena itu yang paling bagus memang majelis ngeluarin ya.
cetakan apa ori asli dari guru beliau, dari guru Umar bin Muhammad bin Salim al-Hafidh. Keluarnya begini, itu memang terarah benar ya. Karena zaman sekarang begitu banyaknya buku-buku, tapi belum tentu sahih, belum tentu benar. Jadi butuh banyak juga yang kacau. Guru, alhamdulillah kita guru ini sebagai nomor satu, Syekh Fattah. Ini guru yang ahli yang telah mendidik kita. Buku penting juga, buku yang benar. Penting juga kita siapkan diri kita. Nah, ini disebut dalam kitab sama faid dan kitab di halaman di buku risalah yang pertamanya. Min alatil ilm arba'ah. Alat ilmu itu ada 4. Yang pertama Syekh Fattah, guru yang memang ahli yang bisa membukakan. Ya, banyak guru, tapi guru yang tidak bisa membukakan hidayah, tidak bisa membukakan hidayah wa taufik, tidak bisa memberikan jalan kepada Allah, tidak bisa memberikan jalan kepada Sayyidina Muhammad SAW. Banyak guru tapi tidak bisa gitu. Alhamdulillah kita banyak sekarang. Alhamdulillah banyak yang sudah. Terus kutub ini penting, kutub sahih, buku misalnya Jami'ah, jelas riwayatnya, riwayat jelas ya, dari siapa, sanadnya jelas ya. Ini kutub sahih. Terus baru akal raja, ya akal kita ini siap ya, kuat untuk menerimanya. Jangan ada di sini tapi hatinya di mana ya. Atau datang kata saya itu berubah bawa kita, kalau belajar bawa kita utur, kita bawa pena ya. Dicatat, kalau tidak ngerti kita tanya lagi ya. Terus diulang, mudah wamatul ilhaq. Yang keempat, continue. Ilhaq itu nyeyel ya, tidak bosan-bosan, nyeyel. Innallaha yuhibbul luhah. Dalam hadis Allah paling suka dengan orang yang nyeyel. Nah, kalau minta dia wahdina, nah agak diulang-ulang ya. Minta sampai 3 kali loh kan. Ini jangan amin begini ya, tangan doa amin. Itu sama aja. Bukan itu apa contohnya emosi ngeyel kalau ini nih dikasih mau dikasih oke enggak juga enggak apa-apa. Ini namanya amin, ngantuk lagi ya. Amin. Rasul SAW ngangkat ya. Amin benar-benar bintang. Bahkan angkat kalau sudah memang perlu banget, hajatnya tinggi banget, angkat sampai ini. Karena ini waktu pendek, saya akan bawakan sedikit yang mungkin 7 menit atau 8 menit lagi dari buku yang ori ini sedikit, buku original ya. Ini buku berapa abad ya. Di sini ada satu cerita. Tadi kita baca surah Waqiah ya, luar biasa ya. Tapi kalau dibaca panjang ini, kita ringkas tentang buku ini misalnya. Tadi kita baca surah Waqiah. Semoga Allah berikan rezeki kita ya. Biar jadi orang kaya, jadi orang yang luar biasa, banyak hartanya, bisa ibadah pada Allah, bisa bantu untuk agama gitu kan. Ini ada cerita di sini, cerita Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ini mempunyai kekayaan yang luar biasa, harta yang luar biasa. Disebut dalam cerita ini, dalam cerita ini, wah, tidak ada kurang ya. Kebun-kebunnya katanya banyak sekali ya, kebun-kebunnya. Terus ini terjadi di kota Baghdad, ada tantangannya. Jadi tidak dikurangi dan tidak dilebihkan ya. Ini ceritanya terjadi di Baghdad. Dia adalah orang yang luar biasa, punya harta yang begitu banyak, punya kebun, punya pabrik, punya segala macam. Dan bisa dihitung lagi kekayaannya. Kalau kita masih bisa dihitung. Ini tidak bingung sudah hitung hartanya ya. Jadi kita jangan sombong ya, kalau punya harta baru sedikit ya kalah gitu ya. Jangan, tidak bisa dihitung, sudah bingung ya, banyak hartanya. Tapi sudah senangnya, bahagianya punya harta banyak, masih ada kurangnya. Apa kurangnya? Dia tidak punya anak. Ada aja ya orang. Kita kadang syukur kepada Allah ya. Walaupun kurang segi harta, punya anak ya. Kita ada anak yang 3, 2, 4 ya. Sudah alhamdulillah, masih ada. Kita kadang tidak bersyukur ya. Ini luar biasa kaya, tapi tidak boleh jalan keluar. Nah, tapi teman-temannya di zaman itu memberikan semangat, motivasi, dorongan kepada beliau supaya beliau beli jariah.
Jariah itu nama saya budak. Kita bilang budak yang paling terbaik, yang cerdas, pinter, keren lah, keren gitu ya. Jadi akhirnya berhasil lah beliau membeli tadi, jika budak tadi dapat, dan dia berusaha untuk biar senang hidupnya, dia gerakkan harta dia separuhnya untuk membuat budaknya menjadi orang yang paling pintar dan cerdas. Jadi dipanggillah ulama ahli tafsir untuk mengajar budak tadi, ulama ahli kedokteran, dipanggil, semua keahlian semuanya diberikan dari hartanya yang separuh, sehingga cerita budak tadi menjadi orang yang pintar dan cerdas yang membuat bahagia dia, walaupun tidak punya anak yang asli, paling tidak menjadi bahagia. Ini menjadi anak pengganti. Kalaupun tidak ada rotan, akar pun jadilah. Itu. Jadi kalau bahagianya dia sampai lupa dia hidupnya sampai tua renta, tapi masih ada niat mau punya anak, walaupun bagaimana kan pengen anak yang asli. Doa selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan doa yang tulus Allah berikan anak pada ujung-ujung akhir kehidupannya. Mendapatkan seorang anak diberi nama Badrus Zaman. Anaknya siapa? Tapi yang namanya sudah tua renta tidak terkejar lagi untuk memberikan pelajaran sebagaimana kepada budak hamba saya ini anaknya. Sehingga di detik-detik terakhirnya beliau berwasiat terhadap anaknya, dengan semampunya dia mengajarkan anaknya, anak kandungnya, supaya anak perhatian ya, aku belum sempat untuk mengajarkan kepadamu sebagaimana aku ajarkan kepada Jariah dari hamba saya tadi. Jadi hati-hati lah harta kita ini tinggal separuh nih. Kalau separuh nih kau udah jaga, susah nanti habis harta. Tapi dengan begitu anaknya hati-hati. Tapi akhirnya meninggal dunia bapaknya, dan anaknya tidak bisa menjaga hartanya, sehingga hartanya habis berantakan, tidak sebagaimana bapaknya yang pintar. Ya namanya anak, ya kalau bapak jangan ngomong anak kau harus pintar seperti kita, tidak juga itu bukti ya, ada kurangnya sehingga habislah hartanya, tapi ada ilmu dia walaupun sedikit. Tapi bapaknya pernah berpesan, kalau aku meninggal ada harta kamu lagi satu, yaitu Jariah hamba saya yang pintar tadi. Itu mungkin bisa sedikit membantu. Nah, waktu dia sudah meninggal dunia, tidak punya harta lagi, hanya tinggal hamba saya, melamunlah mereka berdua dan saling lihat. Gitu. Mau makan apa nih? Sudah 3 hari kita tidak makan, harta habis ya. Jadi miskin. Lalu hamba saya bilang, lo jangan pikirin gue deh, gue ini orang pinter, lo pikirin lo deh, gitu. Dan gue ini mikirin lo, kan gue orang pinter, gue kan hamba yang milikmu. Gue yang berpikir terhadap lo nih, bagaimana nasib lo. Nah itu orang pintar kan diajarin deh. Orang pintar diajarin. Oh kalau gitu, apa jadi jalan keluarnya? Itu udah 3 hari tidak makan. Lalu Jariah tadi berkata, aku ini bisa semuanya itu. Kasih aja informasi ke Raja Harun al-Rasyid, mau beli dah diriku ini dengan orang yang berilmu di zamannya. Jadi dia terpasang bayar harga sampai 100.000 dinar. Oh mustahil katanya. Nah tawarkan dulu. Waktu ditawarkan benar panggil, akhirnya dites oleh Harun al-Rasyid dengan dikumpulkan seluruh ulama saat itu. Itulah kitabnya ini salah nih. Ulama-ulama mengetes beliau, mengetes Al-Quran, dijawab, mengetes ini, jawab, mengetes. Wah, banyak sekali tes-tesnya. Tes-tesnya itu, ujian ikhtibarnya itu untuk dia ini benar-benar berilmu atau kagak. Mau dihargain sampai 100.000. Nah, disalahin jadi terbaring gara-gara waktu tesnya itu ya, Al-Quran. Berapa pintu langit? Misalnya ada pertanyaan pintu langit, gitu kan ya? Dijawab oleh berapa ini? Banyak sekali. Tanya-tanya apa kedokteran ada. Singkat cerita, benar dia orang berilmu dan dibayar. Yang si Badrus Zaman nangis sedih dia.
maka berpisah. Kenapa kau sedih terjadi? Oh, dibeli ini tadi saya berpisah sama orang pintar. Biasanya dia tadi tidak mungkin kan, ternyata benar berpisah. Kata raja boleh kau tinggal. Dia tinggal di sini dan kau bisa ketemu apa saja. Karena ini sudah milik negara. Aset orang pintar sebagai aset negara. Nah ini pelajarannya. Saya tidak menceritakan tanya jawabnya nanti di lain waktu ya, kalau ini diterjemahkan kan bagus sekali ya. Tanya jawabnya bagus ya, kita pertama ini kita asik ya dia bacanya. Nah, paling tidak di sini memberi pendidikan pada kita bahwa kita jangan putus asa. Jangan putus asa sebagaimana Malik bin Dinar tidak putus asa ya, walaupun sampai detik-detik terakhir ya. Hidupnya masih dia berusaha terus sampai berupaya. Yang kedua, investasi yang paling tinggi itu adalah investasi ilmu, bukan harta. Qad kunna man sya'an wahidan wa bil ilmi na'lul wara. Itu dikatakan oleh Habib Umar bin Ahmad Syah ya. Kita ini asal usulnya satu, tapi dengan ilmu lah kita akan naik. Jadi untuk ilmu ini kita akan naik. Fa'ilal ladzina amanu bikum wal ladzina utul ilma darajat. Nah, jadi ini investasi ini. Yang ketiga, bukti nyata ya, bahwa ilmu itu lebih tinggi daripada harta ya. Imam Ali bilang al ilmu yahrusuka wa anta tahrusu. Ilmu menjagamu dan harta kalian menjaga. Dan memang inilah yang diajarkan oleh para awalil, para pendahulu kita, supaya kita ada ihtimam dengan ilmu ya. Ihtimam dengan ilmu ini menunjukkan bahwa kita perhatian terhadap apa yang dibanggakan oleh Sayyidina wa Nabiyuna Muhammad. Dan ingat, kita harus kembali ke para pendahulu kita yang ori ini, ori. Jadi hati-hati dalam belajar yang pertama ini. Sehingga mungkin tugas aneh, memang ada kopi yang mengumpulkan buku-buku naskah kuno ya. Naskah-naskah kuno ini, kalau ada yang punya naskah kuno, boleh dikontak ya. Kalau ada naskah yang 3 abad, 4 abad ya, insya diganti ya, diganti maharnya ya. Jadi tidak ada niat-niat apa, memang ini untuk hanya ibadah kepada Allah dan dakwah ya. Jadi termasuk Quran kuno kita sudah habis ya. Di Riau sana itu banyak diambil oleh Malaysia ya. Pemerintah jawabnya singkat saja, itu kan pekerjaan pedagang katanya. Padahal bukan pedagang. Kalau sudah mobilisasinya tinggi, itu kan pedagang ya. Bahkan itu sudah dipamerkan ya di manusia ya, tempat dipamerkan. Sehingga kita tidak ada lagi ceritanya bangsa Melayu lagi, sudah ada bukti ya. Bangsa Melayu itu adalah Malaysia, khususnya padahal Riau itu sebagai Riau ya. Sebagai perhatian ya terhadap hal-hal yang kuno tadi. Disitulah kita harus mengingat ya. Kalau mengingat kalau dan ingat kuno itu batasnya 50 tahun ya ke atas ya undang-undang. Nah, kalau aneh sudah kuno juga ya 51. Ya, di sini yang belum kuno banyak. Habib Syauqi ini masih belum kuno, masih muda ya. Mungkin ada yang 50 di sini. Kalau ada yang 50 ke atas kuno deh. Ada undang-undang Indonesia kan 50 tahun. Yang kuno antik ya. Jangan merendahkan yang kuno-kuno ya. Kita hormati yang kuno-kuno ya. Yang tua-tua ya. Man waqara syekhan waqara Allah di sini. Barang siapa memuliakan orang yang tua, nanti dianya akan dimuliakan juga di masa tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.